Karomah aulia. Tentu Anda pernah mendengar cerita seorang wali yang bisa mi'raj sekian kali di dalam satu malam, memadamkan api neraka, bahkan bisa terbang. Potongan-potongan kisah ini begitu viral di jagat media sosial sehingga menjadi perbincangan orang awam, mulai dari yang menertawakan hingga mencaci dan merendahkan. Namun tahukah Anda begitu besar resiko yang akan kita hadapi jika ternyata seluruh tertawaan, cacian dan bulian yang kita lakukan ternyata tanpa diawali penelitian yang seimbang. Tenang saja, ini bukan sebuah program yang akan membela perilaku saudara kita yang berlebih-lebihan mengobrol kisah-kisah karomah sebagai hiburan. Tetapi perhatikan baik-baik, ini adalah program yang akan membuka mata kita lebar-lebar. Setidaknya sekarang kita bisa lebih berhati-hati, bukan berlebih-lebihan dalam memuji. Kini mari kita bahas satu persatu isu-isu yang menjadi polemik terkait karomah di masyarakat saat ini. Yang pertama, kisah Faqihil Muqaddam yang mi'raj 70 kali. Inilah kisah yang viral disampaikan oleh seorang penceramah muda yang mengatakan bahwa Imam Faqihil Muqaddam mi'raj sebanyak 70 kali dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Benar? Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Jika demikian, coba kita gunakan kembali framework yang sudah kita bangun di atas. Diawali dengan memverifikasi sumber. Mari kita cek sumbernya di kitab Jauharus Syafaf. Yang pertama, kita perlu jujur memahami, sejatinya beliau Syekh Faqihil Muqaddam ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Teks yang banyak dinukil itu bisa kita lihat dalam manuskrip kitab Al-Jauharus Syafaf, yang mana itu adalah teks surat menyurat Syekh Faqihil Muqaddam dengan guru beliau Syekh Sa'ad. Di dalam surat tersebut beliau bertanya kepada guru beliau mengenai pengalaman spiritual yang beliau alami ketika tengah beribadah. Beliau merasa ditampakkan Sidratil Muntaha, sedangkan orang lain melihat beliau seakan-akan dimi'rajkan. Bahkan menurut tulisan Syekh Faqihil Muqaddam sendiri, orang-orang yang melihat berbeda pendapat tentang berapa kali mereka melihat terjadinya hal tersebut. Hal yang mengejutkan ini membuat beliau bertanya kepada gurunya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka sang guru pun menjawab suratnya dan menganjurkan kepada Syekh Faqihil Muqaddam untuk tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan tetap memegang zahirus syariat apapun yang terjadi. Jadi beliau sendiri tidak pernah mengumbar cerita ini kepada orang luar, bahkan kepada gurunya pun dalam status bertanya. Lalu narasi memastikan angka 70 kali dan bahkan bertemu dengan Allah ini didapatkan dari sumber yang mana? Sayangnya kisah ini sering dipelintir sedemikian rupa sehingga terkesan Syekh Faqihil Muqaddam lah yang tengah berbangga-bangga dengan pengakuan ini. Proses verifikasi sumber dan validasi sumber yang kita lakukan telah membuktikan bahwa narasi si penceramah tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab rujukan. Terlebih dalam proses identifikasi audiens, kisah ini disampaikan kepada orang awam di depan kamera yang dapat disaksikan kalangan luas. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah, diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Terlebih tanpa menjelaskan bidayah atau proses permulaan dari sosok wali yang diceritakan. Mi'raj para wali. Bagaimana jika dikisahkan ada seorang wali yang mi'raj serta diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan?
Salah satu yang cukup populer adalah kisah Mi'rajnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan seorang ulama salaf. Beliau dilahirkan pada tahun 188 Hijriah yang mengisahkan beliau dimi'rajkan secara ruhaniyah dalam keadaan tertidur. Lalu apa sebenarnya Mi'raj para wali ini? Apa berarti mereka para wali itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW? Tentu Mi'raj tersebut tidaklah sama dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Fariduddin Attar dalam kitab beliau Tadhkiratul Auliya halaman 200. Beliau mengatakan bahwa Mi'raj ruh dan jasad secara utuh hanya terkhusus untuk Rasulullah Muhammad SAW saja. Nah, kalau cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada zuriatnya. Al-Faqihul Muqaddam, zuriat Rasulullah. Nah, zuriat Faqih Muqaddam bertebaran di muka bumi. Ini salah satu manusia yang luar biasa istimewanya, yang mana aulia di berbagai penjuru dunia tidak terlepas daripada zuriat Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di mana-mana di penjuru dunia ada wali-wali yang keturunan Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Akan tetapi jika Mi'raj secara makna atau ruh itu bisa berlaku untuk para wali seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami ataupun Syekh Ibn Arabi, bahkan setiap mukmin termasuk Syekh Faqihul Muqaddam. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-salatu mi'rajul mu'min, bahwasanya salat itu adalah mi'raj bagi seorang mukmin. Jangankan kita yang manusia biasa, bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu menyamai derajat mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Ibnu Ashur, beliau menukil tafsir Al-Quran dari surat As-Saffat ayat 164 bahwasanya Imam Muqatil mengatakan ayat ini mengisahkan kejadian saat malaikat Jibril membersamai Nabi Muhammad SAW di Sidratil Muntaha. Ketika Nabi Muhammad SAW turun untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Jibril tidak mampu mengikuti beliau, sehingga Nabi berkata, "Wahai Jibril, apakah di sini engkau akan berpisah denganku?" Malaikat Jibril pun mengatakan, "Sungguh aku tidak mampu lagi untuk melangkah dari tempat ini." Maka Allah pun menurunkan ayat mengisahkan perkataan malaikat, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Setiap dari kami hanya memiliki kemampuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu beda sekali makna Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Apalagi Mi'raj yang dialami orang lain yang bukan Nabi dan juga bukan malaikat. Yang kedua, memadamkan api neraka. Diviralkan kisah seorang wali yang menolak masuk surga dan meminta dibebaskannya orang-orang dekatnya dari siksa neraka. Bahkan jika harus menjemput sahabat-sahabatnya itu ke dalam neraka. Dan menyatakan bahwa saya akan menolong mereka walaupun api neraka padam. Sebelum Anda tertawakan kisah ini, dengarkan hadis berikut ini dengan seksama. Ketika seorang mukmin hendak menyeberangi sirat yang di bawahnya terdapat neraka yang menyala-nyala, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, lalu orang-orang beriman datang dan neraka berkata kepada mereka, "Lewatlah wahai orang yang beriman, sungguh cahayamu telah memadamkan apiku." Jadi tidak menunggu seseorang menjadi wali. Hadisnya mengatakan, wahai mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua yang menyaksikan video ini menjadi orang yang diminta untuk bersegera menyeberang sirat oleh neraka, karena cahaya iman kita memadamkan apinya. Yang ketiga, wali terbang. Ingat kembali framework yang sudah kita bangun di atas. Ketika mendengar kisah karomah, kita fokus pada bidayah atau permulaan sang wali. Karena para ulama tidak menafikan adanya wali yang bisa terbang maupun yang berjalan di atas air. Namun kita diminta untuk berhati-hati agar kritis memastikan ketakwaan sosok tersebut. Syekh Ibnu Taimiyah mencuplik dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan
Oleh karena itulah para ahli ilmu seperti Abi Yazid Al-Bustami mengatakan, jika kalian melihat seseorang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, maka jangan tertipu dengan itu sehingga engkau menyaksikan bagaimana kepatuhan orang tersebut terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sholat banyak rakaat dalam semalam. Ketika Anda mendengar kisah ibadah dalam jumlah yang menakjubkan dan tidak masuk akal, perlu dipahami bahwa begitu banyaknya kisah sejenis dalam sejarah umat Islam yang menceritakan hal yang demikian. Lalu bagaimana jika lewat di sosmed Anda ada seorang yang mengkisahkan seorang Habib yang ketika ditanya kenapa beliau berdiam di rumah, lalu si wali mengatakan, aku bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Kira-kira mau kita sebut sebagai khurafatkah? Tenang, ini sekali lagi bukan tentang Habib, tetapi ini adalah kisah seorang tabi'in yang bernama Syekh Ibnul Mubarak. Dan dikisahkan di kitab Al-Imam Al-Zahabi, murid Al-Imam Ibnu Taimiyah, juga dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Syekh Ibnul Mubarak banyak berdiam diri di rumah, lalu beliau ditanya, apakah kamu tidak resah? Maka Syekh Ibnul Mubarak mengatakan, bagaimana aku resah padahal aku tengah bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, kita sudah memahami definisi seorang wali. Lalu apa perbedaan karomah dengan mukjizat? Karomah memiliki persamaan dengan mukjizat karena keduanya merupakan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, atau dalam bahasa Arab disebut khawariqul adat. Hal ini juga terjadi pada para sahabat seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam kitab Hilyatul Auliya dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan biasa menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat di malam hari di dalam Ka'bah. Diriwayatkan pula dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya aku pernah melihat Utsman bin Affan sholat di malam hari dan beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Kok karomahnya melebihi sahabat? Dan mungkin sebagian dari kita bertanya, apa mungkin ibadah dan karomah para orang-orang soleh di Yaman bisa melampaui karomah para sahabat Nabi itu? Perhatikan baik-baik hadis berikut ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah pada suatu hari ditanya, kenapa karomah wali zaman sekarang ini melebihi karomah para sahabat? Nah, ini di zaman salaf saja sudah ada pertanyaan semacam ini, di mana masa zamannya lebih dekat dengan para sahabat. Referensi ini menjadi saksi bahwa kisah karomah wali yang melebihi para sahabat itu sudah terjadi sejak zaman para salaf. Dan beberapa hadis keunggulan penduduk Yaman memang sudah dikisahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang Yaman adalah orang-orang yang lebih aku sukai karena di antara mereka banyak yang penuh dengan hati yang lembut dan amanah. Mereka akan datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal yang mengagumkan karena mereka memberi contoh terbaik dalam ajaran Islam dan kekuatan keyakinan mereka. Perlu diingat, kita tidak sedang memuji berlebihan terhadap orang-orang Yaman dan bukan berarti membenarkan semua perilaku apapun yang terjadi di Yaman. Tapi perlu kita perhatikan peringatan Rasulullah SAW demi kita bisa berhati-hati dalam menjaga prasangka kita. Kemudian Sayyidina Jubair bin Mut'im bercerita, suatu hari kami bersama Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan antara Mekah dan Madinah. Saat itu Nabi bersabda, yushiku an yatlu'a alaikum ahlul Yaman ka'annaha qita'us sahab au qit'atus sahab hum khiyaru man fil ardi. Hampir-hampir bangsa Yaman melebihi kalian semua. Mereka bak segumpal awan. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Mukjizat muncul setelah adanya klaim kenabian, sedangkan karomah dimunculkan serta-merta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengimani dan sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah SAW dalam beragama. Kedua, pemilik mukjizat yakni para nabi tidak menyembunyikan mukjizatnya, bahkan menampakkannya
untuk menaklukkan penentangnya. Sedangkan para wali yang memiliki karomah cenderung berusaha keras untuk menyembunyikan karomahnya karena khawatir tertipu dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Lalu jika ada dukun yang mampu melakukan hal-hal yang ajaib, jangan juga serta-merta kita kategorikan sebagai karomah bahwa akan datang kaum yang amalannya membuat minder para sahabat. Siapa mereka? Sesungguhnya akan datang satu kaum yang kalian akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka kaum Quraisy?" Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Bukan, mereka adalah penduduk Yaman." Orang yang berhati-hati akan menjaga lisan dan hatinya sebelum menjatuhkan penghakiman pada para wali dan solehin yang berasal dari manapun, baik yang berasal dari Yaman ataupun yang di luarnya, baik dari masyayikhnya ataupun para habaibnya. Karena kita tahu hal-hal semacam ini telah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terlepas dari kita sepakat atau tidak dengan orang yang menyampaikan atau menceritakan atau menyebarluaskan kisah karomah, jangan sampai penghinaan itu dilakukan terhadap orang-orang yang soleh yang diceritakan itu sendiri, yang akan menyebabkan diri kita di dalam bahaya. Nomor 5, kisah masuk surga. Dikisahkan seorang wali yang jika dia merasa lelah dalam dakwahnya, juga ketika merasa sumpek hatinya, maka penglihatannya masuk ke dalam surga untuk mengobati hal tersebut. Perlu diperjelas bahwa ketika seorang wali diperlihatkan surga atau diberikan wewangian surga, itu tidak berarti ia masuk ke dalam hakikat surga itu sendiri secara jasad. Terdapat beberapa riwayat di mana para sahabat pun ditampakkan surga padahal masih hidup ada di dunia. Dari Sayyidina Al-Haris bin Malik Al-Ansari bahwasanya ia pernah melewati Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai Harisah?" Ia menjawab, "Aku telah menjadi seorang yang mukmin yang sebenar-benarnya." Beliau bersabda, "Perhatikan apa yang engkau katakan, sebab setiap ucapan memiliki hakikatnya. Jadi, apakah hakikat keimananmu itu?" Kemudian beliau menjawab, "Jiwaku telah berpaling dari dunia. Aku begadang di malam hari untuk beribadah dan menahan haus di siang hari untuk berpuasa. Sungguh aku melihat arsy Tuhanku nampak jelas. Aku melihat para penghuni surga saling berkunjung di dalamnya, dan aku melihat para penghuni neraka menjerit di dalamnya." Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Wahai Harisah, engkau telah mengetahuinya, maka tetaplah di atas jalan itu." Disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid, artinya Sayyidina Harisah telah mencapai level di mana beliau telah melihat arsy Allah, surga dan neraka dalam keadaan tersadar secara ruhaniyah. Dan hal ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak berarti jasad beliau masuk ke dalam surga ataupun neraka. Juga perhatikan kisah berikut ini tentang sahabat Anas bin Nadhr. Kemudian ia maju ke depan dan bertemu dengan Sa'ad. Ia berkata, "Wahai Sa'ad bin Mu'ad, demi Tuhan Ka'bah, aku mencium bau surga. Sungguh aku merasakan aromanya di balik gunung Uhud." Sa'ad menimpali, "Aku bersamamu." Sa'ad lalu bercerita, "Namun aku tidak mampu berbuat seperti apa yang ia lakukan. Di tubuhnya ditemukan lebih dari 20 luka berupa tebasan pedang, tusukan tombak, dan lemparan panah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Juga hadis yang mengisahkan bahwa Dajjal mampu menampakkan surga dan neraka kepada orang-orang yang masih hidup dan memasukkan mereka ke dalamnya. Bukan berarti itu merupakan hakikat surga yang sesungguhnya, namun itu ditampakkan surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala ukhbirukum hadisan anid Dajjal." Maukah kalian aku kasih tahu sebuah hadis tentang Dajjal sebagaimana Nabi sebelumku mengabarkan kepada kaumnya? Rasulullah melanjutkan, "Dajjal itu bermata satu dan datang membawa gambaran surga dan neraka.
apa yang ia katakan sebagai surga sebenarnya itu adalah neraka. Sungguh aku ingatkan kalian tentang hal ini sebagaimana Nabi Nuh telah mengabarkan kepada kaumnya. 6. Rantai emas dari langit. Ini adalah kisah viral lainnya. Mari kita gunakan framework karomah yang sudah kita bahas di atas. Riwayat ini memang ada, akan tetapi tidak seperti itu kisahnya. Di dalam kitab Tanwirul Aghras diceritakan saat Syekh Abu Bakar bin Salim wafat, para putra-putra beliau berkumpul untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti ayahanda mereka. Mereka pun berkumpul di wadi. Siapapun yang nampak pertanda yang jelas, maka ialah yang berhak menjadi khalifah atau pengganti sang ayah. Dan muncullah wadah logam yang berisikan air di hadapan Sayyid Husin. Maka beliaulah yang didapuk menjadi pengganti Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedangkan narasi yang banyak berkembang yang diceritakan oleh seorang penceramah mengatakan bahwa turun rantai emas dari langit. Mohon maaf, kami tidak mendapati kisah yang seperti ini dalam kitab rujukan yang kami temukan. Dan inilah pentingnya berhati-hati memeriksa verifikasi dan validitas sumber sebelum menyampaikannya. 7. Nabi belajar nahwu kepada Habib. Dikisahkan bahwa seseorang bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW dan kedua cucunya, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tengah mendatangi majelis nahwu seorang ulama bernama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kisah ini terdapat dalam kitab Fuyudat Al-Bahril Mali fi Manaqib wal Akhbar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, karya seorang ulama bernama Al-Habib Toha bin Husain As-Segaf, yang berisikan manaqib sejarah hidup Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini seorang ulama yang dikenal keilmuannya dan seorang adik dari mufti madhab Syafi'i di Mekah, yakni Al-Habib Husain Al-Habsyi, sehingga kisah bidayahnya banyak dikisahkan, juga mudah ditemukan oleh masyarakat. Lalu, apa arti mimpi tersebut? Tafsir mimpi bisa mengartikan kehadiran tersebut sebagai bentuk keridhaan Nabi Muhammad SAW terhadap dakwah seseorang ataupun sebagai bentuk keberkahan dari dakwah tersebut. Tidak ada satupun narasi pada sumber yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad belajar bahasa Arab kepada Habib Ali. Nah, inilah narasi yang dibuat oleh konten kreator awam di media sosial. Jelaskan pada kami, mana narasi yang menyatakan bahwa Nabi belajar kepada Habib Ali. Jangan sampai demi memenuhi hasrat mencaci, Anda memojokkan sosok ulama besar di zaman itu. Jangan tinggalkan karomah. Menafikan karomah adalah sesuatu yang jelas bertentangan dengan nas yang telah ditegaskan oleh Rasulullah dan para ulama setelah beliau. Kini kita lihat betapa bahayanya menafikan dan membenci karomah. Yang pertama, membentuk masyarakat yang tidak menerima adanya sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal atau khawarikul adat. Yang kedua, membentuk masyarakat yang tidak mampu mencerna sebuah kejadian yang tidak masuk akal. Dampaknya apa? Jika fenomena yang dijanjikan seperti Dajjal muncul nanti, lalu melakukan hal-hal yang luar biasa seperti mendatangkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyuburkan tanaman, bahkan membuat gempa bumi, maka masyarakatnya seperti orang norak yang kaget hingga mengira Dajjal adalah benar sosok Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu memberikan kelebihan itu kepada makhluknya, termasuk para aulia. Belum lagi ditambah dengan masyarakat yang semakin materialis dan mengukur kebenaran hanya dengan indrawi saja. Permasalahan tidak berhenti sampai di sana. Jika muncul Imam Mahdi yang sebenarnya, masyarakat sudah skeptis terlebih dahulu. Mereka akan bertanya, itu mana kitab sezamannya? Haplogrup DNA-nya sesuai dengan Yehudi Cohen enggak? Kan Yehudi Cohen 40%-nya J1. Atau bertanya,
Urutan keturunan keberapa tuh? Kalau nggak ke-78, nggak logis. Masyarakatnya tidak akan peduli dengan pendapat para ulama ahli nasab dan juga pendapat Naqabatul Ashraf itu sendiri. Bahkan masyarakatnya sudah terbiasa membatalkan suatu nasab keturunan Rasulullah SAW. Dan jika ditanya mana keturunan Rasulullah yang memenuhi kriteria kalian, maka mereka justru terdiam dan kebingungan. Nah, bagaimana nanti nasibnya ketika Imam Mahdi datang? Dunia seakan sudah semakin ideal untuk menyambut kedatangan Dajjal. Manusia kini semakin miskin. Di saat Dajjal datang membawakan harapan, makanan, dan kemakmuran, lalu ketika para ulama berusaha mengingatkan, mereka akan berkata, saya tidak percaya Gus, Kiai, Habib, dan saya tidak percaya Ustadz berjenggot panjang. Sehingga penyakit FOMO akan mengarahkan mereka pada fenomena paling tren saat itu, yakni mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Kenapa tidak Anda viralkan para kiai dan habaib yang alim serta tawadhu? Kenapa Anda tidak memviralkan pengajian mereka yang sesuai syariat? Jika Anda terus-menerus memilih serta mencari yang terburuk dari kalangan Gus, habaib dan lainnya untuk kalian viralkan di sosial media, maka kami rasa Dajjal akan mendukung dan meridhoi perilaku Anda. Setidaknya non-muslim telah menunjukkan keridhaan pada perilaku Anda, bahkan mendukung Anda seperti orang ini. Sehari bahas agamanya dan besoknya bahas karomah dan perilaku nyeleneh para Gus dan habaib. Perbanyak kisah keteladanan, bukan kekeramatan. Ikhwani, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, kita memahami bahwa kita berada pada zaman yang penuh dengan perpecahan. Masing-masing kita saling berbangga-bangga dengan hartanya, dengan golongannya, dengan kedudukannya, dengan nasabnya, dengan ketenarannya, juga dengan kemuliaan para pendahulunya. Kami meyakini bahwa polemik karomah ini telah menghasilkan perbaikan menuju lebih berhati-hatinya para pendakwah dalam menyampaikannya di era digital ini. Tapi sungguh mengerikan melihat orang-orang awam yang begitu mudah menghina sesama orang-orang yang beriman. Tidakkah terbesit di kepala Anda, bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika yang saya ikut tertawakan adalah benar-benar seorang wali yang soleh? Untuk Anda yang cari tenar dengan mencaci karomah wali yang bahkan tidak Anda kenali kisah hidupnya, segeralah beristighfar. Mereka sudah wafat, tidak ada kesempatan untuk minta maaf. Bagaimana kita bisa tenang jika Allah telah mengancam perang? Hati menjadi mati, sholat menjadi berat, Al-Quran pergi meninggalkan, merupakan resiko yang sangat mengerikan. Dan bagi para pendakwah yang menceritakan kisah karomah secara berlebihan, bahkan mengubah redaksi kisah tersebut, tidakkah terbesit dalam kepala Anda bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan? Alih-alih mendekatkan manusia kepada agama, namun justru menjauhkan. Kita semua sedang diuji untuk semakin berhati-hati. Menurut Anda, bagaimana jika ada seorang yang mengisahkan bahwa ada santri di dalam kamar asramanya tiba-tiba menutup pintu dari jarak jauh dengan cara memanjangkan tangannya? Masuk akal nggak tangan memanjang seperti dalam kisah-kisah kartun? Kisah siapa ini? Ini adalah kisah murid Syekh bin Baz yang disebut dari kalangan jin. Dikatakan jin ini ikut belajar bahkan hingga di wisuda. Bagaimana jika dikisahkan adanya satu kitab yang jika jin melihatnya maka jin itu akan ketakutan, dan orang yang kesurupan akan berteriak karena ada kitab itu di ruangannya. Tenang, ini bukan tentang habaib, tetapi ini adalah kisah yang disampaikan oleh murid Syekh bin Baz yang menceritakan jin yang ketakutan dengan kitabnya. Lalu pernah nggak Anda mendengar seorang habib yang dipenjara namun tubuhnya terlihat ada di mana-mana, bahkan di luar penjara? Lalu ditemukan di saat yang bersamaan ia sedang mengajar di majelisnya, bahkan berpindah dari satu desa ke desa yang lain dan disaksikan oleh orang banyak. Bukan, ini bukan tentang Habib, tapi ini adalah kisah Syekh Ibn Taimiyah.
Jika Anda percaya dengan pernyataan itu mungkin jin, maka itu hak Anda untuk mempercayai bahwa ada jin yang mengajar pada bukan kalangannya. Lalu dapat mengajar secerdas Syekh Ibn Taimiyah. Setelah Syekh Ibn Taimiyah wafat, jin tersebut tidak lanjut mengajar lagi. Itu hak Anda. Kadar logika kan berbeda-beda. Mau bagaimana kisah ini? Karena kisahnya nggak logis. Mau kita caci maki atau kita tertawakan? Tenang, jangan terburu-buru, sabar dulu. Sekarang kita pelajari berikut kisah-kisah yang jelas ada di dalam riwayat hadis. Yang pertama, suara instruksi perang Sayyidina Umar yang tengah berkhutbah di Madinah. Beliau bisa mengarahkan pasukan yang tengah berada di Irak. Yang kedua, kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua tertutup batu besar. Lalu tiba-tiba batu tersebut bergeser sedikit demi sedikit karena mereka bertawasul. Yang ketiga, kisah tentang Sayyidina Imran bin Husain yang mendapatkan salam dari malaikat. Yang keempat, Sayyidina Khabbab bin Adi yang mendapatkan anggur ketika ditawan. Yang kelima, kisah tentang Sayyidina Junaid yang dituduh berzina, kemudian beliau mampu mengajak bayi yang baru lahir untuk berbicara. Yang keenam, kisah orang dari Yaman yang dibakar hidup-hidup dan selamat lalu menemui Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ini menjadi penting sekali karena kita hidup di zaman di mana manusianya mudah mengatakan, karomahnya berlebihan, tidak masuk akal, atau mosok wali kok koyo nabi. Tenang, Anda bukan orang pertama yang berbicara atau berpikir seperti itu. Pemikiran itu dulu sudah dinyatakan oleh golongan yang bernama Mu'tazilah. Sebagaimana perkataan ulama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau berkata, mazhab ahli sunnah wal jamaah itu mempercayai karomah para aulia karena di sana ada mazhab yang menyelisih ahli sunnah, yaitu mazhab Mu'tazilah dan kelompok orang yang mengikutinya. Berbicara tentang karomah, para ulama Nusantara juga banyak membahas ini dalam kitab-kitab mereka. Namun sebelum itu, yang perlu Anda ketahui, ada sebuah nazaman akidah yang sangat masyhur di kalangan pesantren kita, yaitu kitab Jauharatut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kitab ini berisi akidah-akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus dipercayai oleh setiap orang mukallaf. Salah satu nazamannya adalah wa asbata lil auliya karamah wa man nafaha fanbidan kalamah. Tetapkanlah karomah bagi para wali. Barang siapa menafikan karomah, maka buanglah ucapan mereka. Ulama Nusantara menguatkan adanya karomah untuk para wali ini dalam kitab-kitab yang mereka tulis sebagai penjelasan atas kitab Jauharatut Tauhid di atas. Di antaranya Kiai Haji Saleh Darat dalam kitab beliau Sabilul Abid ala Jauharatut Tauhid, dan juga Kiai Haji Maimun Zubair dalam kitab Taqrirat Jauharatut Tauhid. Berikutnya Syekh Husain bin Umar Palembang dalam kitab beliau Fathul Majid fi Syarhi Jauharatut Tauhid. Berikutnya Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, pengasuh pesantren Langitan pada masanya, dalam Manhajul Abid ala Jauharatut Tauhid. Juga Kiai Haji Kashful Anwar Al-Banjari Martapura yang tinggal di Kalimantan Selatan pada kitab Ad-Durrul Farid Syarah Jauharatut Tauhid. Dan juga Kiai Haji Yahya Arif Kudus dalam kitab beliau yang berjudul Irsyadul Mustarsyid Syarah Jauharatut Tauhid. Juga Syekh Abdul Fadl As-Sanori dalam kitab beliau Ad-Durrul Farid. Kesemua ulama-ulama Nusantara di atas menguatkan tentang adanya karomah para wali dengan menyebutkan dalil-dalilnya secara terperinci. Zaman ini banyak telinga yang sensitif dengan kisah karomah dan langsung memberi label khurafat. Mereka tidak menggunakan framework bidayah wan nihayah dalam mencerna informasi. Tetapi ada hal penting lainnya jika kita hendak memutuskan baik percaya ataupun tidak percaya pada suatu kisah karomah. Namun ada juga kisah yang disampaikan tidak secara benar, bahkan berlebih-lebihan. Juga ada yang menjadikan kisah karomah ini sebagai hiburan. Sehingga
Setelah kita mengenal framework Bidayah wa Nihayah, berikut ini framework penyampaian sebuah kisah karomah yang harus diperhatikan oleh setiap pendakwah. Namun sayangnya, banyak sekali sekarang ini yang bercerita tidak tahu kapasitas orang yang mendengar, dan orang yang mendengar tidak mengenal sosok yang tengah diceritakan. Ada asatir yang berani menceritakan nihayah, puncak karir dari seorang wali, tanpa disertai menjelaskan awal permulaan bidayahnya terlebih dahulu. Dan ada juga predator, pemotong video pendek ceramah karomah yang tidak mau peduli dengan bidayah sosok yang dikisahkan, sehingga bertebaranlah kisah nihayah seorang wali tanpa pengetahuan masyarakat tentang sosok yang diceritakan. Bahkan para penceramah cenderung berfokus pada audiens yang ada di hadapannya, lalu lupa bahwa kamera yang menyiarkan memiliki audiens yang lebih luas dan lebih awam. Apa yang kita tuangkan pada framework di atas sejatinya berkesesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama, tak terkecuali para ulama yang berasal dari Sadah Ba'alawi. Al-Habib Hasan Al-Attas memberikan nasihat di dalam kitab Tanwir Al-Aghlas ketika para santrinya melihat hal-hal yang menakjubkan yang nampak pada diri beliau. Beliau mengatakan, hal-hal di luar nalar seperti ini tidak perlu kalian catat. Di dalam bagian yang lain dari kitab ini, beliau juga menyatakan, kisah-kisah karomah yang baru kalian sampaikan adalah kisah yang baik. Itu menunjukkan kesolehan pelakunya. Namun yang terpenting untuk dikisahkan dari para salaf yang soleh adalah menceritakan betapa bagusnya amal-amal mereka, disiplin mereka dalam menjalankan wirid, dan penghargaan mereka terhadap waktu. Kisah karomah itu bakal berlalu dan tidak bisa ditiru begitu saja. Sedangkan kisah keteladanan para wali akan sangat bermanfaat ketika diterangkan di hadapan masyarakat, bisa dipahami untuk kemudian diamalkan oleh mereka. Lalu, apakah hal-hal yang terjadi pada kalangan ulama terdahulu itu termasuk dalam karomah? Atau sekedar pertolongan biasa, atau bahkan justru itu merupakan istidraj? Lagi pula, terdapat keraguan di hati sebagian kaum muslimin ketika melihat kondisi dan perilaku sebagian keturunannya yang tidak seperti sosok datuk yang diceritakan. Berikut beberapa referensi dan pendapat para ulama yang setidaknya bisa kita gunakan untuk pijakan supaya kita lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru untuk mencaci. Lalu bagaimana dengan persaksian Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa memang ada leluhur yang mulia dan mencapai derajat-derajat kewalian itu? Walaupun wilayah mereka, yakni Hadramut, berdekatan dengan kaum Zaidiyah di Yaman, serta meskipun mereka tersebar di berbagai negara khususnya di India, akan tetapi para ulama besar mereka adalah wali-wali pilihan yang memiliki cahaya yang sangat bersinar melebihi cahaya bintang gemintang yang ada di langit. Begitupun seorang ulama Nusantara